Keberadaan sebuah tempat pasti menyimpan berbagai cerita di dalamnya. Baik itu cerita sejarah, kebudayaan, sampai cerita misteri. Berbicara soal misteri, di kota manapun biasanya punya tempat-tempat angker. Tidak terkecuali dengan Bojonegoro, namun tidak hanya keindahannya saja yang menarik untuk ditelusuri. Bojonegoro juga memiliki tempat-tempat yang memiliki kisah mitos dan mistisnya. Nah, salah satunya yakni Gunung Pandan. Gunung Pandan merupakan nama salah satu gunung yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Gunung Pandan berada di wilayah 3 kabupaten, yakni di selatan Kabupaten Bojonegoro, utara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Gunung ini termasuk dalam jenis gunung bertipe stratovolcano dengan ketinggian 897 meter di atas permukaan laut. Status gunung ini adalah gunung api dan telah lama tidak aktif. Di jajaran pegunungan Kendeng, Pandan merupakan titik tertinggi. Sebagian besar kawasannya masih berupa hutan yang lebat. Masyarakat sekitar percaya bahwa kawasan Gunung Pandan yang luas dan lebat ini diyakini sebagai tempat keramat oleh warga sekitarnya secara turun-temurun. Dari berbagai cerita yang beredar di masyarakat, salah satunya adalah sosok Eyang Derpo. Sosok Eyang Derpo merupakan seorang sakti mandraguna dan ahli pengobatan di masa lampau. Saat ini beliau sudah wafat dan makamnya ada di salah satu bagian Gunung Pandan. Kabarnya sampai saat ini sosok Eyang Derpo masih bersemayam di Gunung Pandan. Konon katanya Eyang Derpo ini dulunya seorang tabib dari Keraton Solo. Gunung Pandan ini adalah tempat pertapaan Ki Derpo atau Eyang Derpo. Ujar Dampit Kepala Dusun Tugurejo Desa Klino yang berada di lereng Gunung Pandan. Kabarnya dahulu kala setiap ada orang sekitar yang membutuhkan pertolongan alternatif karena terserang penyakit di mana tidak dapat disembuhkan secara medis, maka diyakini dapat disembuhkan dengan bermalam di tempat Mbah atau Ki Derpo. Selain Eyang Derpo, ada juga sosok hewan buas macan tutul yang hidup di hutan Gunung Pandan. Walaupun secara keilmuan disebut sebagai habitatnya, tapi ada juga yang menyebut kalau kemunculan macan tutul merupakan salah satu pertanda gaib. Macan tersebut menjadi pertanda kalau doa kita terkabul setelah berdoa dan berziarah di goa kecil tempat petilasan Eyang Derpo. Sosok Ki Derpo ini tak lepas dengan nama Nyi Gendrosari. Nyi Gendrosari ini merupakan seorang putri Keraton Solo yang menaruh hati kepada Ki Derpo hingga menyusulnya bertapa di Gunung Pandan. Pasalnya karena melihat banyak tanaman pandan di sekitar gunung, maka akhirnya Nyi Gendrosari menamainya tempat tersebut sebagai Gunung Pandan. Di Gunung Pandan sendiri juga ada beberapa pantangan, salah satunya tidak boleh naik ke atas dengan memakai pakaian berwarna hijau muda. Larangan tersebut ada, karena dapat menyamai selendang Nyi Gendrosari. Di Gunung Pandan setiap Jumat Kliwon di bulan Suro juga diadakan sedekah bumi di atas gunung tersebut. Sedekah bumi ini dilakukan demi menjaga tradisi turun-temurun yang dilakukan masyarakat setempat di Gunung Pandan. Para pendaki gunung mempunyai tujuan sendiri ketika mendaki. Ada yang hanya ingin mendaki dan menikmati keindahan alam, ada pula yang ingin melakukan perjalanan spiritual. Sampai sekarang Gunung Pandan tersebut dikenal masyarakat sekitar dan orang-orang yang suka berpetualang menikmati keindahan dan keunikan alam yang tersembunyi. Terlepas dari mitos itu benar atau salah, semuanya saya kembalikan ke kepribadian masing-masing. Pengalaman setiap orang terhadap mitos atau mistis akan berbeda-beda, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis komentar di bawah ini ya.